Oke, selamat malam teman-teman. Bertemu kembali di channel Salut Tunggal, channel yang akan membagikan tentang tata cara, adat, tradisi, dan budaya Nusantara. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita. Saya kehadiran satu narasumber yang nanti cukup menarik kita ulas untuk menjadi bahan pengetahuan kita bersama. Beliau adalah Mas Arif. Salam Rahayu, Mas Arif. Salam Rahayu. Rahayu, Rahayu. Oke. Baik teman-teman, kali ini saya akan mengupas tentang pengalamannya Mas Arif, mulai dari kecil sampai hingga dewasa. Beliau punya pengalaman tentang perjalanan spiritual yang menarik, tentunya tidak lepas dari leluhur-leluhur yang sudah mewarisi budaya Nusantara, budayanya orang Jawa sendiri. Itu. Mas Arif, Ya, terima kasih atas kehadirannya di channel Salut Tunggal. Nyantai bangun Mas Arif, oke. jadi tidak usah tegang. Itu. Mas Arif, Mas Arif ini kan hari ini membawa satu pusaka teman-teman. Kita tahu pusaka itu kan peninggalan sejarah Nusantara. Nah, boleh saya lihat pusakanya Mas Arif? Wah, Monggo. kita lihat teman-teman, kita dapat satu satu istilahnya satu pengalaman tentang tinggalan leluhur ini. Sekarang kita lihat bareng-bareng ya. Wow, mantap. Ini pusakanya Mas Arif sendiri. Ya, turun dari bapak yang Peninggalan ketiga, dari dari bapak, mbah yang ketiga, dari keturunan yang ketiga ya. yang ketiga. Ini. Kalau saya lihat teman-teman, ini pusakanya pamornya ketutup karena tidak pernah dicuci ya Mas Arif. Tidak pernah cuci. Jadi keren ini pusakanya. Kalau menurut saya pakemnya pusaka ini namanya Pandito Semedi. Tapi banyak orang bilang ini Om Yang Jimbe. Gitu. Karena kalau menurut pengetahuan saya, pusaka Om Yang Jimbe itu dibabar di desa Jimbe. Nah, makanya dikenal dengan Om Yang Jimbe. Tapi sebenarnya dapurnya sendiri, ini kalau saya lihat Mas Arif, dapur Pandito Semedi. Jadi ada dua orang Dua. yang bersemedi gitu. Nah, ini kita akan ulas tentang historisnya pusaka ini. Tapi sebelumnya karena dayanya luar biasa, saya masukkan dulu. Nah, ini Mas Arif, Ya, nah, bagaimana ceritanya Mas Arif, kok pusaka ini ada di tangan jenengan? Apakah dari beli enggak, atau dari bapak saya. Dari bapak saya ngasih saya itu mulai hmm, zaman kelas 6 SD. kelas 6 SD 6 sudah? SD ya. Ini ceritanya gimana Mas Arif? 6 SD saya Hmm, sering berbakti sama orang tua, iya. sering pagi pijat, Hmm, malam pijat, nanti berbakti sering nurut lah, bekti ya, bakti berbakti kepada orang tua. orang Iya, tua. lanjut Mas Arif. Satu, langsung dikasih bapak saya itu, ini buat kamu, pegangan ke dunia. Hmm, Aku nggak takut kamu nggak bisa makan, hmm. pasti bisa makan. Bapak bilang begitu Iya, Mas. bisa makan kamu nanti. Oh, jadi Bapak itu mewarisi pusaka ini semenjak Mas Arif kelas 6 SD. 6 SD. Karena Mas Arif dianggap berbakti sama orang Iya, tua ya, sering sering pijat mijet di ke bapaknya. Bapak. Nah, Mas Arif sendiri berapa saudara? 8. 8 saudara. Mas Arif yang Yang terakhir. ragil ya. Ya, Yang pertama yang pertama laki-laki. cowok ya, Ya, tapi cowok malah Bapak memilih jenengan yang yang sebagai memilih. pewaris pusaka ini. Semuanya saudaranya nggak tahu. Yang tahu aku aja. Yang tahu bahwa Bapak punya pusaka itu jenengan saja. Iya, saudaranya nggak tahu semuanya. Iya, iya, iya. Nah, Mas Arif, pada waktu itu kelas 6 SD, ya, Ya, jenengan belum tahu apa-apa kan belum tahu. mengenai benda yang sakral ini kan. Nah, waktu pertama kali pegang pusaka ini, Mas Arif, perasaan sampean jenengan seperti apa? Sering sakit, Sering sakit, sering sakit, iya. sering kesurupan. Ya. Sering kesurupan Iya, ya, Mas Arif ya. Iya, 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 iya. Nah, dari situ Mas Arif, eh, maksudnya jenengan setelah dapat pusaka ini terus kemudian secara secara apa
mentalnya Mas Arif sendiri, apakah punya perasaan suka dengan Dulu nggak suka, dulu nggak nggak suka suka. ya, Mas? Capirin ke kamar aja, lemari. Geletakno ngono Iya, ya, Mas? letakno nang lemari. Setahuku baru STM baru punya nyali. Kalau keris itu nyoni. Pas STM Waktu STM itu baru punya keris itu baru itu nyoni. punya nyoni itu ya. Nah, Saya pajang ke ruang tamu, dilirik tetangga itu. Dari tetangga, terus tetangga saya itu kok bagus ini. Akhirnya pinjem buat kemanten anaknya. Akhirnya yang nggak diundang akhirnya datang semuanya. Ceritanya gitu. Itu cerita yang menarik. Iya. Jadi pusaka ini pernah dipinjem Sama tetangga. Dibuat menikah mantenan itu kan biasanya yang cowok pakai pusaka ya. Pusaka. Lah ini dipinjem buat di belakang kuade. Buat yang kita kan nggak tahu. Akhirnya tertariknya kan semua orang tertarik semuanya. Nggak diundang akhirnya diundang tertarik semuanya. Akhirnya yang bawa ramai semua. Oh, sehingga yang punya hajat itu merasa orang yang tidak diundang itu datang semuanya rame semuanya ke hajatannya itu. Akhirnya rame ya. Rame. Gitu. Ini disengkelit sama mantennya apa di belakang kuade? Di belakang kuade. Oh, ditaruh di belakang kuade. Kita kan nggak tahu, nomor kok efeknya kan kok rame. Akhirnya tertarik yang pinjam itu. Yang pinjam tertarik. Jadi luar biasa ini. Mas Arif punya pengalaman pertama kali teman-teman. Jadi waktu pegang pusaka ini sewaktu kecil dia merasa sakit-sakitan karena masih ya menurut ilmu spiritual masih adaptasi ya Mas Arif mungkin ya. Karena Mas Arif masih kecil lah. Ketika itu tetangga itu tahu ini ditempatkan di tembok. Tembok ruang tamu. Di tembok ruang tamu akhirnya punya hajatan pernikahan dipinjam ditaruh di belakangnya kuade. Orang yang enggak diundang akhirnya datang semuanya ya Mas, sampai segitunya ya. Padahalnya tetangganya udah kenal cuma nggak diundang, datang semuanya. Padahal banyak orang yang kenal nggak diundang tapi tertarik. Ya. Banyak yang bobo. Akhirnya yang punya hajat itu merasa energi itu ada di sini, di pusaka ini. Lewat itu yang Maha Kuasa Allah. Iya, kuasanya Tuhan ya. Pangeran lah. Orang Jawa bilang pangeran. Luar biasa. Nah, ini menarik teman-teman. Ketika itu Mas Arif kelas 6 kecil, SD kecil, kemudian menginjak ke keinginan jenengan untuk tertarik terhadap spiritual. Nah, itu perasaan jenengan gimana? Itu belajar sendiri. Belajar sendiri? Iya, belajar sendiri, disuruh ke makam-makam itu. Makam-makam Mbah Sunan Bungkul, Mbah Apel, akhirnya ya punya ilmu sendiri. Jadi Mas Arif itu tindak ke pesariannya Sunan-Sunan, Mbah Sunan Bungkul, Sunan Bungkul, Mbah Ampel. Itu enggak ada yang menuntun guru atau? Ya ada guru cuma ya disuruh lari situ. Terus Ati bilang nanti nanti. Jadi atine jenengan itu terdorong untuk berangkat. Siap. Disitulah waktu itu kelas umur berapa Mas Arif yang menginjak spiritual? Kelas STM kelas 3 baru aku laku. STM kelas 3 baru Mas baru jalan laku itu ya. Laku tirakat lah. Tirakat. Siap. Baru mengenal isinya ini ya. Nah, setelah itu Mas Arif kan punya pengalaman spiritual ini. Nah, boleh cerita Mas Arif, ada selama sampean menginjak spiritual itu ada kejadian apa aja? Ada aneh. Waktu aku kerja, kita kan capek. Capek ada orang tua di Gapuro bilang gini, ada orang cangkruan bilang ke orang itu, orang suruh pulang ke desa, anaknya sakit. Nggak tahunya besoknya yang aku bilang ke orang itu, akhirnya besoknya paginya meninggal. Orangnya. Iya. Tapi waktu itu yang Mas Arif lihat itu apa? Ada orang tua di Gapuro. Di Gapuro kampung itu ada orang tua. Dia menyampaikan pesan ke saya, ke Mas Arif supaya untuk disampaikan ke Pak A. Pak A ya. Disuruh agar pulang ke desa, disuruh anaknya sakit pulang gitu. Nggak tahunya kan
udah pulang saya pulang lagi. Nggak tahunya paginya kita tidur loh. Orang yang saya sampaikan kok nggak ada. Nanti dia meninggal. Ya ampun. Jadi Dikira aku nyantet, betul kan nggak nyantet. iya ya. Jadi jenengan ewuh ya Mas Arif ya. Iya. Ada pesan yang dari goib seperti itu saya menyampaikan ke orangnya, Iya. malah orangnya besok itu meninggal dulu. Iya. Gitu. Saya kan bingung. Itu mulai kelas Mulai lulus itu. lulus Mulai sekolah. kita kerja itu. Mulai lulus kerja, setahun kerja. Baru al mulai mistiknya mulai naik ya. Jadi nilai spiritualnya mulai naik. Kita kan nggak tahu. Iya betul. Mas Arif sendiri nggak merasa bisa ya? Nggak bisa. Kejadian aneh sendiri. Nggak sangka-sangka mau jadi ini. Siapa bilang nggak tahu, siapa yang bilang. Nanti kita kan kaget. Loh Mas Arif, waktu 2 orang di Gapuro itu wujud nyata? Ya wujud, laki-laki 2. Jadi suruh nyampaikan pesan di temannya gitu. Iya, temannya. Bilang ke tetanggamu itu orang Cangkruan, suruh pulang. Suruh pulang. Seorang bilang, ngapain pulang? Aku udah pulang. Dan tahunya ya pulang ke mana itu sama tua. Ternyata pulang ke Panjenengan Gusti ya. Nah selain itu apa hal-hal yang kejadian menarik Mas Arif? Ada lagi di Indomaret saya beli rokok. Wanita cantik. Aku beli rokok wis njago ayu rek ngene. Iso ae masih gini. Arek Surabaya. Ya wis ayu aja rek. Turu Mas, rokok mil siji ae. Tapi emang kok ikut kan mulai ibu sampean lapo ikut main loro Kak Mas agak sok mulai Mas apa kerja lah mulai aku potong kan ya wes apa-apa aku nyampe notok lho kan mulai ibumu lho loro ya wes nggak tahunya berapa 3 hari aku beli rokok lagi kok nggak kasirnya nggak ada lagi yang ayu tahunya pulang ke desa ibunya meninggal. Tapi yang waktu Mas Arif lihat itu ada sosok apa di belakang mbaknya itu, mbak yang kasirnya itu, Mas? Ya ibunya di belakang. Ibunya yang di belakang beliaunya itu. Nyampaikan ke Mas Arif supaya suruh pulang mbaknya ini ya. Karena ibunya sakit. Nah. Anaknya nggak percaya. Areknya nggak percaya. Tiba-tiba menene Mas Arif datang ke Indomaret lagi. Anak itu pulang, ibunya sakit terus meninggal. Terus 3 hari aku beli rokok lagi, mana kasirnya yang arek ayu? Karena cantik tadi. Iya. Nah, anak Mas mulai desa, apa ibu mati, wah kan kita kan kaget ya Mas Arif ya. Kok iso ngono. Jadi apa yang sampean sampaikan pesan itu ternyata kejadian teman. Kejadian. Ya kan kejadian nggak kan 2 kali Mas, 1 kali aja. 1 kali saja itu ya. Nggak mungkin 2 kali, 1 kali. Lah 2 kali jaga dewe ya. Ya, kita tidak tahu teman-teman. Ini Mas Arif ini jejibahan memang punya jejibahan turunan leluhur. Karena satu pengalaman tadi Mas Arif mulai dari pusaka ini turun ke beliau, kemudian seringkali melihat kejadian itu teman-teman. Jadi yang awal tadi ada pulang kerja capek ya Mas Arif ya. Ada teman 2 orang yang berdiri di Gapuro nyampaikan pesan, ternyata pesan itu malah menjadi petaka bagi yang. Nah Mas Arif sendiri nggak nyadari itu ya? Nyadari, nggak tahu. Ada yang bisikin dari hati. Kita nyampaikan kan, kalau nggak sampaikan kita sakit. Justru kalau pesan itu nggak disampaikan, Mas Arif malah sakit, malah bingung, malah kayak orang linglung gitu ya. Tapi ketika pesan itu disampaikan, baru lego. Ada wujud aslinya. Ada pengalaman lagi ya Mas Arif? Iya banyak ya. Banyak ya. Ini seru teman-teman. Yang di itu Mas Arif katanya ada 1 orang yang apa itu rombongnya. Ya, bakul rujak itu. Bakul rujak. Gimana kan Cangkruan Mas Jon, Cangkruan. Aku suruh beli rokok ngono. Rokok apa Bos ini? Surya. Capak. Males Bos. Paling ngeki rokok paling sak ler aja. Bos tuku wae. Kok ana wis ngongkon nyentak ngene. Aku ngomong ngene Mas.
wis jarno ae apa mus rujak mengguleng kapok kon. Dan tahunya besoknya nyuruh rombong di tambangan, rombongnya guling. Guling temenan. Arti kan gak kualati, Man. Gak kualati. Apa jare pangeran. Iya bener. Karena Mas Arif itu waktu itu punya perasaan mangkel yo. Pura saler ngongkon sampean. Iya. Akhirnya sampean ngucap sendiri. Iya. Oh, rombongmu guling. Oh no. Menene diceritani guling temenan. Guling temenan. Dikira kan mandi pengucap, berarti kan enggak banyak. Enggak. Apa jare pangeran? Apa jare pangeran? Cuma kejadian apa jare? Apa jare? Tapi kalau memang itu enggak disampaikan Mas Arif, sampean sendiri yang sakit. Yang sakit gitu. Itu mulai anu ya. Mulai ada wujud gerakan dari mbah itu ya. Siap. Nah, sampai sekarang ya Mas Arif ya. Sampai sekarang. Lagu spiritual gitu. Ada seorang, saya sopir dulu Mas, sopir dulu kan pernah nyopir. Ada seorang Pak Karno, wujud Pak Karno Pio. Jatanian orang gila kan gak tahu Pio, orangnya kan bener. Terus aku dicegat Mas, mobil yang ini. Nanti. Kerja bos ini. Ya duit aku nih. Ya apa bos? Mangewu gitu rokok. Lu bos ini. Padahal yo darani gendeng gak gendeng waras. Joko nyantai, mutu sih rokokan bareng. Nggak tahunya jadi joding. Minta lu, aku polisi opo, aku pegawai polisi, aku ngono ae. Ngene. Oh, sampe dicongklok polisi. Iya, polisi. Aku tak lawan, Bos. Polisi opo, aku ki sopir polisi, ngono ae ngono. Tapi orang itu wujudnya Pak Karno. Pak Karno wujud. Cara pertemuan itu ya. Supir truk lah ya. Terus bilang gini Mas, tak kayak watu. Loh, watu iki ngungkul. Bongkan Mas. Bongkan. Engko gesen dadine watu cilik kena aku loro. Wis dadi ngutak-ngut ngeki aku nggo, tapi leno. Ndiwekmu sing ndiwekku yo. Akhirnya aku dikei watu putih. Putih itu lewat Allah kayak aku. Si angka 8 itu dikasih ke Pak Karno itu. Wis, kon mulai yo. Jadi sampean olah ya batu bongkan itu. Iya. Sampai wujud ada batu putih lafat Allah. Lafat Allah satunya angka 8 ya. 8 kasih ke Pak Karno, aku kasih lah. Terus bilang gini, wis kon mulai ya kon mlaku lah kon nyopir kon polisi lurus wae. Ora ana sing nyegat awakmu didenda, ora dimutasi. Harus nyekel awakmu, dianu awakmu. Kok sing anu kon wis dimutasi kok dicekel kok. Sampean nyabdo gitu ke sopirnya ya. Ya yang bilang Pak Karnonya gitu. Yang bilang Pak Karnonya gitu. Wis bilang ke saya. Menene awakmu polisi nyekel awakmu. Iya. Iku polisi ini dimutasi. Dimutasi apa didenda? Wis bisa wedi nang embong. Sampai sekarang sampai mencari artinya kata-kata. Iya, kayak itu. Luar biasa teman-teman. Nah, ada yang di sopir masuk polisi ya. sing aneh kan malu. Lah harus negat awakmu engko lah didenda lah dimutasi. Engko lah denda dimutasi. Le, apa iki? Siapa sing mutasi kan ini? Nah, itu luar biasa Mas Arif. Setelah menginjak SMA, terus sekarang sudah keluarga Mas Arif? Belum masih bujang gitu. Nah, itu mulai energi spiritual dari leluhur ya, mulai rasa. Akhir-akhir ini apa Mas Arif yang jenengan apa istilahnya dengan tekuni lah. Tekuni, itu disuruh Pak belajar ke melakukan tirakat laki-laki. Terus berjalan gitu ya. Terus belajar lagi. Ya. Pohon sinau terus. Efeknya kan kita nggak tahu, orang kejadian aneh kan kita kan kaget. Nah, selama menginjak di dunia spiritual ini, metode atau cara apa Mas Arif? Apa sampean zikir atau ya zikir tirakat yang paling banyak dilakukan itu ya? Ya itu sholawat. Sholawat itu. Sholawat ngadem no hati. Nah, ada yang diceritakan lagi Mas Arif selain? Ya ada. Monggo ini menarik.
Ada pernah ya di klub itu, di klub karaoke itu ya, teman ngajak aku Mas. Ayo melok nanti nyanyi. Saya sini biro 1 juta, saya sini siji, loro. Wis barang melok. Minumane. Aku ke parkiran sini nunggu nyantai rokokan. Ada barang-barang yang gak kena. Barang halus ngomong gini. Wis bisa melok kon nang kene ae, asok mulya. Aku tak cetani, aku galem melok rek, melok sapa rek ngono. Bola arek iki. Akhirnya percaya wis kadung mesen kok gak melok ngene. Wis kadung nyewa LC, nyewa room lah Mas ya. Akhirnya ikut mlebu, akhirnya tarung nang jero ing warung. TV meledos, AC meledos, banyu pet. Kalau banyu ini yo nyata. Kayak sekarang ya buyar kabeh. Padahal sampai jenengan waktu diajak temen ke klub atau tempat karaoke lah ya. Di luar sampai ketemu ya barang yang nggak kena. Orang yang nggak kena itu menyampaikan pesan. Nggak boleh ikut aku. Gak oleh melok acara itu. Acara, mulai wae. Boleh, tapi teman sampean karena sudah di tempat TKP ya. Ya, udah nyewa. Wis nyewa. Akhirnya kadeng. Wis duwe nyewa entek 1 jutaan lah. Akhirnya melok wae. Mosok ape mulai Mas Arif kan akhirnya melok ya. Melok. Nah, di dalam ruangan itu akhirnya ada insiden. Nanti gak sudah acara wis, acara kacau kabeh. AC ini meledos. Oh iya betul. Terus TV ini mati. Lampu juga mati. Dan itu nyata. Biasa. Emek baleni ping 2 room tetap gitu. Dibaleni di room sebelahnya. Ya tetap gitu. Kejadian itu hancur semua. Hancur semua. Ya. Wis taruh gitu kon digaro. Nggih, siap. Lah aku gak melok, Mas. Aman posisi. Berhubung aku melok terjun buyar. Oh no ya cari. Gak seneng susah kira. Tambah apa ini seneng malah susah. Luar biasa. Nah, sekarang perasaan Mas Arif gimana? Perasaan jenengan itu dengan mendapatkan pesan dari leluhur ini, apakah jenengan nyaman, tetap sama nyaman ya? Dari membayar sih bapak guys, menengok wis lungguh nyantang wis. Dikira sing akeh lak mari. Kok usah ngomong akeh-akeh nang wong. Nah, pusaka ini sampai sekarang sampai pegang ya Mas. Taruh di kamar, taruh di ruang tamu. Di ruang tamu. Nah, pusaka ini sampai jenengan turunan ketiga. Ketiga. Tempat saya. 4 jenengan ya. Jadi bapak jenengan yang ketiga. Terus Mbah, Buyut. Terus atasnya lagi. Disuruh megang merawat dan pusaka ini di ya. Luar biasa. Itu teman-teman cerita yang spiritual yang perjalanan Mas Arif yang luar biasa. Nanti bisa kita ambil hikmahnya ya. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang lah, intinya begitu. Ya mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan dan hiburan dalam spiritualitas kita. Semoga kita menjadi yang terbaik ya Mas Arif ya. Pesan-pesan untuk teman-teman apa Mas Arif menurut jenengan? Tetap sholat, zikir, lakonono ngono ya. Ngapi. Wong api ketemu api. Api ketemu api ya Mas Arif. Itu pesan yang disampaikan oleh Mas Arif. Terima kasih Mas Arif Rawe atas jadi narasumber di tempat kami. Salam rahayu teman-teman semuanya.